Indonesia sebentar lagi akan menyaksikan proses transisi kekuasaan dari Presiden Jokowi kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pertanyaan kritisnya adalah, apa filsafat yang harus dibangun oleh seorang Prabowo Subianto ketika ia diberi amanah memimpin Indonesia sebagai presiden untuk 5 tahun ke depan. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menggunakan perspektif pemikiran filsafat, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan ini, tetapi tujuan dari channel ini adalah memperkaya hasanah pemikiran kita dengan menawarkan alternatif berpikir, menggunakan lensa filsafat, membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan di konteks Indonesia kontemporer. Teman-teman, dalam beberapa channel yang saya paparkan, saya berbagi istilah yang seringkali saya ulang-ulang dalam beberapa kali paparan yang saya sampaikan, bahwa ketika kita berpikir filsafat, maka pemikiran filsafat itu tidak cukup. Pemikiran filsafat tidak boleh hanya menjadi sebuah deretan kata kalimat yang terkesan indah dan terkesan sangat ilmiah, rasional. Tetapi berpikir filsafat ketika dia dipanggil untuk memberi kontribusi dalam transformasi sosial masyarakat kita hari ini, maka kita dipanggil juga untuk menjadi seorang yang bertindak filsafat. Jadi teman-teman, berpikir filsafat dan bertindak filsafat itu tidak boleh dipertentangkan. Malah dalam pergeseran berpikir filsafat hari ini, filsafat diterjemahkan sebagai etika yang bisa kita rujuk dari seorang pemikir yang bernama Levinas, seorang filsuf Prancis yang mengatakan bahwa filsafat harus diterjemahkan sebagai etika. Etika dalam pergaulan hidup bersama. Mengapa Levinas berkata bahwa filsafat harus diterjemahkan sebagai etika? Oleh karena selama ini dalam pengamatan seorang Levinas, ia melihat bahwa orang yang masuk dalam wacana berpikir filosofis, orang terjebak dalam deretan kata-kata wacana berpikir yang semuanya itu hanya selesai sebagai kata-kata. Dalam pandangan Levinas, kata-kata itu dapat ingkar janji. Ketika kata-kata bisa ingkar janji, maka kita tidak bisa berharap lebih bahwa seorang yang mengatakan pemikiran filsafat tertentu, ketika ia tidak bisa mewujudkan kata-katanya dalam tindakan filsafati, maka kita menjadi orang yang pada akhirnya tidak bisa dimintai tanggung jawab. Levinas terkenal dengan istilah ego respondeo ergo sum. Aku bertanggung jawab, maka aku ada. Apa maksudnya? Mengapa tidak dikatakan ego cogito ergo sum? Bagi seorang Levinas, kalimat ego cogito ergo sum adalah kalimat yang menampilkan gaya berpikir seorang yang tertutup, orang yang merasa benar sendiri, orang yang kemudian menjadi seorang aktor yang bermain tunggal karena ia tidak butuh orang lain, karena orang lain tidak dilihat selevel dengan dirinya. Ia merasa bahwa dirinya cukup menjadi pribadi tunggal dan ia tidak membutuhkan orang lain. Bahkan orang lain dianggap sebagai saingan, bahkan musuh yang harus dia hadapi dan diantisipasi dengan sikap menyerang dan menghabisi orang lain itu. Nah, disinilah teman-teman,
Seorang Prabowo Subianto ketika diberi amanah menjadi Presiden Republik Indonesia untuk 5 tahun ke depan, maka di pundaknya ia harus memiliki sebuah berpikir filsafat dan bertindak filsafat. Ia harus menerjemahkan apa yang ia programkan sebagai deretan wacana-wacana dan kebijakan yang tertuang dalam kertas-kertas kerja yang diputuskan bersama oleh lembaga-lembaga politik di tanah air kita. Semuanya itu tidak boleh hanya sekadar janji manis. Semuanya itu harus bisa diimplementasikan dalam kerja-kerja program yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat kebanyakan. Kita butuh orang-orang dan para pemimpin kita, khususnya sang Presiden terpilih Prabowo Subianto, untuk menjadi seorang pemikir yang tidak hanya sekadar wacana, tetapi ia menjadi orang yang bertindak filosofis. Bertindak filosofis itu berarti orang yang bisa menerjemahkan janji-janji yang disampaikan itu menjadi tindakan politik konkret. Karena sejarah akan menuntut seorang pemimpin agar ia menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Tidak cukup hanya menjadi orang yang punya prinsip ego cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Deretan logika yang dianggap rasional, deretan kata kalimat yang dianggap masuk akal. Itulah orang yang bercitra pemikir filosofis ketika ia menjadi orang yang berada di sisi prinsip ego cogito ergo sum. Tetapi di tangan seorang Levinas, Prabowo Subianto sebagai yang diberi amanah oleh rakyat Indonesia harus punya cara pandang menggunakan prinsip ego respondeo ergo sum, bahwa aku bertanggung jawab, aku sang pemimpin diberi amanah untuk melakukan tindakan-tindakan demi keadilan dan kesejahteraan rakyat yang aku pimpin. Sehingga ketika ego respondeo ergo sum itu menjadi prinsip dari seorang pemimpin, dalam hal ini Prabowo Subianto, maka kita bisa berharap bahwa ia menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Pemimpin yang bertanggung jawab adalah pemimpin yang bisa menyatukan kata dan tindakan sebagai satu paket dari praksis politik yang diterjemahkan dalam tindakan-tindakan konkret. Teman-teman, transisi kekuasaan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo Subianto sebentar lagi akan terjadi. Kita berharap seorang Prabowo Subianto memiliki sebuah pemikiran filosofis tetapi juga tindakan filosofis. Lewat prinsip apa yang dikatakan oleh seorang Levinas, ego respondeo ergo sum. Aku bertanggung jawab, maka aku ada. Itulah panggilan dan praksis pemikiran filsafat dan tindakan filsafat dari seorang pemimpin baru, presiden baru Indonesia, Prabowo Subianto.